Bungkus siya. Alis sila. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita wajib bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa sholat Jumat. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wajib pesan supaya kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa yang diperintah oleh Allah kita jalani, apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas makna zikir seri 1. Pengertian zikir menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ingat. Sedangkan menurut ensiklopedi diartikan dengan mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Kita diperintah oleh Allah disuruh banyak dzikir atau banyak ingat. Di mana saja, kapan saja kita harus banyak dzikir atau banyak ingat kepada Allah. Dengan mengingat Allah berarti dihilangkan dari sifat keakuan atau kesombongan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan kita manusia supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu sendiri atau bersama dengan orang lain, dan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam hati, dalam lisan maupun dalam perbuatan. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nanti merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Seorang muslim bisa memanfaatkan waktu untuk mengingat Allah atau zikir kepada Allah. Ketika kalian menunggu sholat Jumat, itu kesempatan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian menunggu bapak ibu guru di kelas, kesempatan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita
berjalan-jalan, kesempatan untuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam ensiklopedia Islam karangan 100 orang pengarang itu dijelaskan zikir ada 3 macam. Zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Itu dalam hati. Kemudian yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dengan bacaan Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, atau Allahu Akbar, atau Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang ketiga, manfaat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan apa yang dilarang oleh Allah. Ini termasuk zikir perbuatan. Satu contoh, seseorang yang berbuat satu kelompok ketika mau berbuat ngomong kotor gitu, dia ingat, oh saya kalau ngomong kotor nanti dosa. Dengan ngomong gitu dok loh, kalian sudah dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ini jamaahnya anak-anak ini atau siswa, mayoritas siswa. Saya kira semuanya mengalami seperti kalian ini. Ketika kumpul dengan temannya, terus mengeluarkan angin, ketika itu bau tapi dia nggak merasa dosa. Seharusnya kalau orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika merasa perutnya mau keluar angin, dia ingat kalau nanti saya keluarkan di sini menyakitkan yang lain, dia keluar terus dibuang di luar. Orang ini adalah dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dzikir dan berdoa, ingat dan meminta. Dzikir itu berarti tadi ingat, berdoa artinya meminta atau mengajukan permohonan. Satu, adab zikrullah, ingat kepada Allah dan manfaatnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 152, Wadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Artinya, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Maksudnya kita ini sebagai manusia, Allah sebagai penguasa. Jadi yang disuruh ingat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Kemudian dalam Quran surat Al-Hasr surat 59 ayat 19, wala takunu kalladziina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah, tidak ingat kepada Allah sehingga Allah tidak ingat kepadamu. Orang yang tidak ingat kepada Allah ini termasuk orang yang fasik. Fasik itu dalam catatan kaki Departemen Agama, yaitu orang yang selalu berbuat rusak atau kerusakan.
Jadi maksudnya jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Nanti kalau kalian lupa kepada Allah, akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dilupakan oleh Allah, kita ini termasuk orang-orang yang rusak. Oleh sebab itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat 200, Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrihim aba'ukum au asaddu dzikra. Kalau kalian selesai haji, maka berzikirlah kepada Allah seperti kalian menyebut ayah ibumu atau lebih. Maksudnya ketika kalian nanti sudah dewasa dan bisa umroh dan haji, setelah haji banyaklah menyebut Allah, Allah, atau menyebut yang tadi Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Seperti kalian menyebut ayah, ibu yang tiap hari dipanggil-panggil, diibaratkan oleh Allah seperti begitu. Tapi jangan sampai melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan mudah diucapkan, tapi berat pahalanya. Seandainya kalimat tasbih Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu mudah diucapkan, tapi berat nanti timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa surat keempat 103, Fa'idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apabila kamu semuanya selesai sholat, berzikirlah kepada Allah di waktu berdiri, waktu duduk, atau waktu berbaring. Kita ini semuanya nanti setelah sholat dianjurkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdiri bagaimana? Kalau selesai sholat, ketika kalian bangun dari duduk, itu harus menyebut nama Allah. Jangan kelas ngadeg kelas gitu. Sebutlah nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Atau kata berdiri, Allahu Akbar. Itu termasuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian nanti ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kalian ini. Kemudian dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 205, Wadkur rabbaka binafsi tadarruan wa khofiyatan. Berzikirlah kepada Allah di dalam dirimu sendiri, tadarruan wa khofiyatan, dengan rendah hati dan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalian ketika ingat kepada Allah, misalnya baca La ilaha illallah, itu bacaannya itu harus sopan dan tidak boleh kekurangan, tidak boleh merasa itu kalimat itu gampang, tidak boleh begitu. Tadarruan, dengan rendah hati, wahubiyatan, dan ada rasa takut. Kalau kamu nanti ketika zikir ingat kepada Allah itu sembarangan, tidak boleh, harus lembut, halus. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang diharapkan oleh Allah itu bacaan yang kamu baca itu bisa menyentuh hati manusia, enggak dibaca dengan kasar gitu. Ilmu. Ada yang orang-orang yang zikir itu sampai tetap cuma bunyinya gini dok,
la ilaha illallah kaya apa kata tabuhan tung kaya begitu kurang pas. Kalian dikir apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, harus tadarruan, harus sopan dan rendah hati. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Ra'd surat ke-13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dengan ingat kepada Allah, hatinya akan diberi ketenangan. Jadi kalau kalian ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, hati itu merasa tenang, merasa damai. Kalau belum mencapai itu, diulang lagi berkali-kali. Jangan sampai berzikir nanti enggak menghasilkan buah ketenangan. Ini keliru. Saya baca dalam ensiklopedia tahun 1965, ada seorang India datang ke Indonesia. Dia ini ulama besar, hafal Al-Quran, hadis. Cumanya ada salahnya. Mereka mengajarkan di Sumatera, dia mengajarkan banyak pengikutnya. Cuma dia ini dianggap aliran sesat oleh pemerintah. Dalam ensiklopedia karangan 100 ulama di situ, dia mengajarkan apa? Dzikir la ilaha illallah.